Halo guys, balik lagi dengan saya Irul di Flash Gadget Channel. Di saat brand sebelah ngasih harga smartphone entry yang harganya makin tinggi, ternyata saudaranya Infinix yaitu Tecno Mobile malah ngasih HP entry yang harganya makin ekonomis. Dengan harga resmi 1,1 jutaan aja, sekarang kalian udah bisa nih beli HP baru yang punya desain yang stylish, baterainya jumbo, dan hasil jepretan dari kameranya juga termasuk lumayan oke loh guys. Apalagi meski speknya termasuk kentang, tapi tetap ada nih fitur mode gamingnya, yang tetap bisa buat jalanin game PUBG dengan cukup lancar. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangannya, kita lihat dulu yuk isi dalam kemasan dus bawaannya. Dari depan dusnya udah langsung terlihat nih penampakan desain HP-nya, serta tulisan Tecno Spark 6 Go 2021. Di pojok ada besar ukuran layar 6,52 inch dot notch screen, dan di bagian bawah ada fitur audio share dan bundling perdana dari Indosat AM3 sebesar 36 GB. Di bagian kanan dan kiri dus terdapat tulisan Spark 6 Go. Di bagian atas terdapat logo klub sepak bola Manchester City dan tulisan Tecno. Sedangkan di bagian bawah terdapat varian memori, warna, hingga nomor IMEI dan serial number-nya. Baru di bagian belakang terdapat beberapa selling point dari HP ini, mulai dari ukuran layar, kapasitas baterai, hingga resolusi kamera belakang dan depannya. Biar nggak kelamaan review boxnya, langsung kita unbox dulu aja ya. Begitu pertama kali dibuka, langsung nampak unit smartphone-nya yang masih terbungkus plastik dengan 4 selling point utamanya. Kita singkirkan dulu. Di bawahnya terdapat kartu perdana Indosat serta QR code untuk serial number-nya. Di balik kertas pembatas ada adapter charger bawaan berdaya 10 watt. Kabel data yang sayangnya masih bertipe micro USB. Lalu ada proteksi garansi resmi selama 12 plus 1 bulan. Bonus anti gores, kitab-kitab bawaan, serta terakhir dapat bonus hard case yang berbahan cukup lentur. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya, kita beresin dan lanjut ke hands-on HP-nya. Impresi awal begitu melihat desain belakangnya ini terlihat unik dan menarik. Warna Horizon Orange dengan corak garis-garis gini bikin tampilannya terlihat stylish dan kekinian banget. Di bawah modul kameranya juga terdapat tulisan Tecno Spark yang tidak begitu nampak, sehingga tidak terkesan begitu norak. Di sebelah kanan terdapat tombol volume dan power. Di sebelah kiri hingga atas polos aja nih. Baru di bagian bawah terdapat lubang mic, lubang jack audio, serta lubang chargernya. Nah loh, terus buat masukin SIM dan micro SD gimana dong? Ternyata HP ini casing belakangnya bisa dibuka loh guys, dengan cara dicongkel pada bagian bawahnya ini. Begitu dibuka langsung terlihat nih tempat untuk dual SIM di pojok kanan atas ini, serta slot micro SD di sebelah atas. Tapi meskipun casingnya bisa dibuka, baterainya tetap yang model tanam alias gak bisa dicopot loh ya. Kita pasang lagi casingnya dan lanjut nyalakan HP-nya. Ini dia tampilan awal dari Tecno Spark 6 Go ini. Pakai interface HiOS versi 6.2.0 yang berbasis OS Android 10. Memori internal sebesar 32 GB-nya sudah terpakai sekitar 23% dan masih tersisa 24,34 GB saat pertama kali HP dinyalakan. Waktu pertama kali dinyalakan juga langsung dapat nih update software pertama kali, yang tentunya bakal ngurangin bug software dan ningkatin performa dari HP ini. Kualitas layar berpanel IPS LCD-nya ini juga termasuk bagus di kelas harganya. Buat aktivitas harian hingga buat nonton YouTube gini masih tergolong enak. Walaupun resolusinya cuma SD+, tapi malah bisa membuat baterainya jadi lebih terasa awet. Sedangkan untuk kualitas speakernya terasa standar dan biasa ya, karena cuma ada satu dan letaknya di bagian belakang HP-nya. Kurang lebih seperti ini nih suara speakernya. Dan untuk kecepatan sensor sidik jarinya malah terasa lumayan cepet nih. Dan tingkat akurasinya juga cukup akurat. Namun saat dicek pakai aplikasi sensor box ternyata lumayan banyak nih sensor yang absen di HP ini. Tecno Spark 6 Go ini pakai setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 13 MP berapertur f1.8 dengan fitur autofocus. Sedangkan lensa pendukungnya lebih difokuskan untuk urusan AI kamera. Dan di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 8 MP berapertur f2.0.
Dan siapa sangka hasil jepretan dari HP ini menurut saya termasuk bagus dan bisa banget untuk kebutuhan casual fotografi masa kini. Masih bisa banget kalau cuma untuk sekedar di-share ke sosial media kesayangan kalian. Tapi kalau untuk rekaman hasil videonya tetap berasa biasa dan kurang begitu smooth. Berikut adalah beberapa contoh foto dan videonya. HP ini ditenagai chipset dari MediaTek Helio A20 yang berfabrikasi 12 nanometer. Dipadukan dengan RAM 2GB LPDDR3 dan ROM 32GB bertipe eMMC 5.1. Dari skor benchmarknya berikut ini sebenarnya udah terlihat nih seberapa kuat performanya. Untuk pengetesan AnTuTu versi 8 cuma bisa mendapatkan skor sebesar 74 ribuan. Geekbench 5 tesnya juga mendapatkan poin yang kecil baik untuk single core dan multi core-nya. Jadi jelas HP ini bukan tipe yang buat kebut-kebutan ya, walaupun tetap masih bisa buat install dan jalanin game sekelas PUBG Mobile. Meskipun settingannya cuma mentok di balance medium, tapi untuk gameplaynya ketika dimainkan pada settingan smooth medium masih tergolong cukup lancar. Frame drop jelas ada, tapi overall masih terasa playable. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas naik ke 42 derajat, sedangkan penurunan baterai sekitar 6%. Nah, kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini masih termasuk enak nih. Gameplaynya terasa smooth dan efek animasi tetap bisa ditampilkan dengan maksimal. Minim banget rasa frame drop walau ketika war dan tiap hero-nya ngeluarin skill. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas naik ke 41 derajat Celcius, sedangkan penurunan baterai sekitar 5% saja. Kalau buat nonton YouTube dengan posisi brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 4%. Sayang aja nih waktu saya tes endurance baterainya pakai aplikasi PCMark, malah aplikasinya error. Padahal tesnya udah berjalan sekitar 10 jam. Sedangkan baterainya masih tersisa sebanyak 42%. Yang artinya kalau aplikasinya nggak error, harusnya sih masih bisa tembus belasan jam nih untuk screen on time-nya. Kesimpulannya, Tecno Spark 6 Go 2021 ini bakal cocok buat dijadikan daily driver untuk yang cari HP murah tapi udah berdesain unik dan kekinian. Ditambah kualitas kameranya udah termasuk oke di kelas harganya. Serta daya tahan baterainya termasuk lumayan awet nih dan bisa dipakai seharian tanpa perlu khawatir kehabisan baterai. Kekurangan seperti belum pakai USB Type-C, belum dual speaker, dan belum ada NFC jelas bakal diterima mengingat harganya yang udah termasuk murah dan kerasa ekonomis banget. Di harga segini, menurut kalian ada lagi nggak sih HP yang sebagus ini? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.